sepi, gak ditemukan itu. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang Islam itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari persinahan. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang menjauhi zina adalah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang beriman Islam yang sholat, yang puasa, memelihara dirinya dari kemaksiatan, diberikan warisan berupa firdaus, hum fiha khalidun. Orang Islam mewarisi surga firdaus, mereka hidup kekal di dalamnya. Subhanallah. Mana jaminan kepada orang-orang Kristen dari Yesus akan masuk ke dalam surga? Tidak ada. Orang-orang Yahudi, mana jaminannya? Tidak ada. Lalu kemudian Allah menerangkan kepada kami umat Islam bahwa orang beriman, orang-orang yang Islam ini, ketika kemudian mereka taat menjalankan perintah kepada Allah, mereka, anaknya, istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya, cucunya, semua bersama-sama masuk ke dalam surga. Berbahagia mereka hidup laksana di bumi, bergaul bersama, bersenda-guna bersama, berbahagia menikmati apa yang ada dalam surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mereka akan masuk ke dalam surga bersama dengan nenek moyang mereka, dengan pasangan-pasangan mereka, dengan anak mereka, cucu-cucu mereka. Subhanallah. Ini kurang apa lagi nih di Islam? Ini jaminan. Yang sholat masuk surga bersama dengan anaknya, bersama dengan istrinya. Di agama lain itu tidak ada diceritakan. Yahudi, Kristen tidak ada diceritakan. Ketika kemudian mereka masuk ke dalam surga, mereka bergaul bersama dengan anak, ibu, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah mati ibunya? Mereka rindu ingin berjumpa, tapi ternyata di surganya mereka tidak akan pernah jumpa lagi. Tapi kalau di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Subhanallah. Silakan. Silakan Pak, Mr. TB atau Rick Michael. Silakan. Ada yang mau ditanggapi atau mau ditanya lagi, silakan. Ya, itu masih ada lagi bahasanya Bang Juma itu mau memburuk-burukkan yang lain untuk membenarkan agamanya. Sepertinya tadi orang Kristen tidak ada yang bisa menyelamatkan. Satu, itu yang jelas tadi satu. Bagaimana yang aku tanya? Mempromosikan tanpa memburukkan agama orang lain. Kalau memburukkan agama orang lain berarti membenarkan yang kita. Semua orang begitu bisa. Kan gitu. Jadi tidak tertarik. Itulah dulu sedikit. Masih ada tersangkut memburukkan yang lain untuk mempromosikan agamanya. Kalau bisa jangan ada itu. Nah, itu baru asli dia kan. Oke, baik. Saya paham, Bapak Mr. TB. Saya paham maksud saudara. Tapi sangat disayangkan, Al-Quran ini datang adalah sebuah wahyu dari langit yang kami imani menceritakan tentang kaum terdahulu. Reformasi bercerita tentang orde lama, orde baru, itu wajar. Karena adalah satu kesatuan yang mutlak kemudian harus diimani. Kami beriman kepada para nabi, berarti bercerita tentang nabi-nabi terdahulu, di mana nabi terdahulu ajarannya kemudian dipelesetkan oleh kaumnya sendiri. Kami bercerita tentang kitab-kitab terdahulu karena kitab kami menyatakan itu.
Kitab-kitab ini kemudian dipalsukan oleh umat-umat terdahulu. Kami berbicara tentang itu. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran Islam, mutlak harus berbicara tentang ajaran di luar Islam. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan agama kita yang paling unggul, agama kita yang paling benar, kalau kita tidak pernah mengkaji dan menelaah dan meneliti ajaran orang lain. Jangan pernah mengatakan makanan di rumah paling nikmat kalau kita belum pernah merasakan makanan-makanan di luar sana. Makanya ketika Al-Quran mengatakan dengan jelas bahwa Allah memilih ke-12 suku Bani Israel, walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsa minhum 12 naqiban. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang sebagai pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman, inni ma'akum, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Tapi Allah mengatakan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka telah melanggar janji mereka, maka kami laknat mereka. Kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ini adalah stasiun-stasiun yang Al-Quran jabarkan. Awalnya mereka dipilih, kemudian mereka mengingkari, kemudian Allah melaknat mereka, membuat hati mereka menjadi batu. Setelah itu apakah selesai? Tidak, muncul lagi yang disebut Nasrani. Apa kata Quran? Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzan mimma zukkiru bi wagrayna bainahum adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Muncul Nasrani setelahnya. Mereka mengaku sebagai seorang Nasrani. Kami juga mengambil janji terhadap mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan ini fakta. Teman-teman Kristen hari ini melihat antar sekte satu sama lain, Yesus only, Trinitas, Tritunggal, semua pasti bertentangan dan musuh-musuhan. Nah, oleh karena itulah kemudian solusi terakhirnya apa? Islam datang. Setelah semuanya Yahudi, Nasrani mengalami keadaan seperti itu, Islam datang. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, sungguh utusan kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab kalian. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran itu